Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal mu'minuna al muttaqun haitsu qala jalla wa ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Jamaah salat maghrib kajian tadabbur Al-Qur'an yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan kecuali puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita semua, termasuk diantaranya adalah nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat dimudahkan untuk menghadiri majelis ilmu, utamanya adalah majelis tadabbur Al-Qur'an. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini akan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan maghfirah dan rahmatnya kepada kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati-hati kita semakin cinta kepada Al-Qur'an yang merupakan salah satu amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqarrab ilallahi fa innaka lan taqarrab ilaihi bi ahabbi syai'in ahabba ilaihi bi syai'in ahabba ilaihi min kalamihi. Kata sahabat Hubayb bin Adi, bertakarublah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi ingatlah bahwa kalian tidak bisa bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang lebih dia cintai daripada kalamnya, dengan membaca firman-Nya, dengan merenungi dan tadabburi ayat-ayatnya. Yang kedua, salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mereka yang senantiasa mengikuti jejaknya hingga kiamat kelak. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari umat beliau dan kelak pada hari kiamat mendapatkan syafaat beliau dengan izin dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian tadabbur kita, kajian perjalanan Nabi Musa belajar kepada Khadir alaihi wassalam, dan kita sampai pada ayat 65. Pada hari ini kita akan mengkaji ayat 65 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawajada a'udzu billahi minasyaitonir rajim fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Pada kajian malam hari ini insya Allah kita akan mengkaji satu ayat ini saja. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, setelah Nabi Musa melakukan perjalanan rihlah ilmiah yang begitu panjang, beliau bahkan sampai kelelahan
Padahal beliau adalah seorang nabi, seorang rasul, rasul ulul azmi. Sampai kemudian ketika mereka melampaui tempat yang seharusnya mereka tuju, yaitu Majma'ul Bahraini, maka kemudian mereka diingatkan dengan ikannya yang ternyata jatuh ke lautan di pertemuan dua lautan itu. Kemudian Nabi Musa dan Yusa kembali. Ketika kembali ini Allah Subhanahu wa taala langsung menyebutkan bahwa fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Keduanya kemudian mendapati hamba dari hamba-hamba kami. Yang hamba ini diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi ilmu. Kita akan mengkaji satu ayat ini insyaallah. Apa yang bisa kita petik dari ayat yang mulia ini? Yang pertama, lebih jelasnya kita mengkaji beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari satu ayat ini, yaitu ayat 65 dari surat Al-Kahfi. Yang pertama adalah dari kata-kata abda, fawajada abdan. Kata-kata fawajada abdan yang disebutkan nakirah oleh Allah Subhanahu wa taala itu menurut para ulama itu mengandung faedah tentang ta'zimu hadzal abad. Ta'zimu hadzal abad, pengagungan terhadap hamba Allah Subhanahu wa taala yang satu ini. Bahwa dia adalah orang yang luar biasa. Kalau Imam Al-Qushairi di dalam bukunya Lataiful Isyarat, beliau menyebutkan kalau Allah Subhanahu wa taala idza kana samallahu insanan abdan fa innahu min khawasi ibadihi. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menyebut seseorang itu dengan hambanya sebagai seorang hamba, itu berarti dia termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang khusus. Hamba Allah Subhanahu wa taala yang istimewa. Karena abad di sini kalau kita belajar bahasa Arab ya, dalam bahasa Arab itu nanti ada abad, ada abid. Ada abad, ada abid. Kalau abad itu ditujukan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Tetapi kalau abid itu adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang durhaka, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang kafir. Lah, maka kata-kata abdan ini itu menunjukkan tentang ta'zimu hadzal abad, pengagungan terhadap hamba Allah Subhanahu wa taala yang satu ini, bahwa dia bukan orang biasa, dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia adalah hamba terpilih, dia adalah hamba yang istimewa, dia adalah hamba yang khusus, memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang tidak dimiliki oleh hambanya yang lain. Ini yang pertama, ta'dzimu hadzal abad, bahwa hamba ini adalah hamba yang istimewa dan dia memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga ingat kalau Nabi Muhammad SAW di dalam surat Al-Isra itu diperjalankan Allah Subhanahu wa taala minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan abdihi. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Nabi Muhammad sebagai abdihi. Begitu pula dengan
Khadir ini sang guru dari Nabi Musa alaihi salam, beliau adalah orang yang utama. Kemudian yang kedua, setelah kata-kata abdan itu disebutkan min ibadina. Min ibadina. Di sini disebutkan adanya idhofah, penyandaran kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa di sini hamba ini itu adalah hamba kami, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belajar akidah, para ulama seringkali menyebutkan cukuplah menjadi kemuliaan bagi kita kalau kita itu menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala, dan cukuplah menjadi kebanggaan kalau kita menjadi Rabb Allah Subhanahu wa taala menjadi Rabb kita. Cukuplah menjadi kemuliaan kalau kita menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala, cukuplah menjadi kebanggaan, ini kemuliaan, kalau ini kebanggaan kalau kita menjadi, kalau Allah Subhanahu wa taala menjadi Rabb kita. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi mulia. Kalamullah itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala yang dia mulia dibandingkan dengan perkataan makhluk-makhluknya. Baitullah, dia menjadi tempat yang dimuliakan dibandingkan tempat-tempat yang lainnya. Rasulullah, Nabiullah dan lain sebagainya, dia dilebihkan daripada hamba-hambanya yang lainnya. Di sini juga demikian, fawajada abdam min ibadina, kata-kata ibad itu merupakan tashrifun lihadal abad, pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba Allah, kepada Khadir ini. Imam Al-Qushairi itu menyebutkan bahwa kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fahiyal izzu wasyarafu. Al-ubudiyah in kanat lillahi fahiyal izzu wasyarafu, wa in kanat li ghairillah fahiyadh-dhullu wal hawanu. Kalau ubudiyah kita itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah merupakan sebuah kemuliaan dan kehormatan. Tetapi kalau ubudiyah kita itu ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sebuah kehinaan. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, ada perbedaan kalau kita melakukan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala atau kita menjadi budaknya manusia. Kalau kita ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu berarti kita berkhidmat kepada khairu sayyidin. Ada kata sayyid, ada kata abdun. Kalau kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu berarti kita sedang berkhidmat kepada khairu sayyidin, kepada tuan yang paling baik. Kita adalah budak-budaknya Allah Subhanahu wa taala yang sudah diberi karunia yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan saja Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an bahwa segala apa yang ada di langit dan bumi itu ditundukkan untuk manusia. Walladzi sahhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh wa asbagha 'alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Kita bisa bayangkan tanaman, pepohonan, hewan-hewan ternak, sungai-sungai itu ditundukkan untuk kebutuhan manusia. Yang di antara mereka ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang bersyukur, ada yang kufur. Lebih daripada itu, termasuk nikmat yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada manusia. Ketika saya membahas tentang surat An-Naba itu kan ada beberapa nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alam naj'alil ardha mihada. Bukankah bumi ini dibuat hamparan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bisa kita tempati, bisa kita duduki, bisa kita tanami, bisa kita dirikan bangunan di atasnya, dan itu
bumi ini itu bisa ditempati oleh semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Alam naj'alil ardha mihada wal jibala autada. Gunung-gunung itu menjadi pasak supaya bumi ini stabil, tidak bergoncang ke sana kemari. Gunung-gunung ini difungsikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pasak. Ahlul ilmi itu menyebutkan bahwa tingginya gunung-gunung yang kita lihat itu hanya sepertiganya. 2/3 itu menghunjam ke dalam bumi. Dan itu adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata. Nikmat tidur, nikmat malam dan siang itu adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk wasiraja wa haja. Nikmat matahari. Nikmat matahari yang juga memiliki faedah yang begitu besar bagi kita. Di dalam buku Hidayatul Quranil Karim itu kumpulan tadabbur ulama-ulama kontemporer itu menyebutkan perenungan yang sedikit bagus, perenungan yang layak kita tadabburi. Kalau seandainya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau seandainya lampu-lampu yang ada di dalam rumah kita itu mati, kemudian ada orang yang berbaik hati menawarkan diri, dia akan memperbaiki seluruh lampu tanpa upah, bila ajrin, tanpa upah. Kita pasti akan memberikan pujian terbaik bagi dia. Kita sangat berterima kasih kepada dia. Kita bisa bayangkan kalau seandainya lampu-lampu rumah kita itu mati semua, ketika malam gelap semua, lampu kamar, lampu dapur, lampu kamar mandi, lampu depan dan lain sebagainya. Orang tersebut itu pasti akan mendapatkan pujian yang baik bagi kita. Tetapi bagaimana dengan zat yang telah memberikan matahari kepada kita, yang setiap hari menyinari jalan-jalan yang kita lalui pada pagi siang hari, dan yang menghangatkan tubuh-tubuh kita? Betapa banyak syukur yang harus kita lantunkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar juga adalah Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan pedoman hidup bagi kita sebelum menciptakan kita. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Dialah Ar-Rahman, zat yang maha pengasih, yang mengajarkan Al-Quran, khalaqal insan, dan menciptakan manusia. Bagian ulama itu menyebutkan ayat ini itu bisa dijadikan kaidah di dalam dunia pendidikan. Idealnya kalau kita ingin meniru metode Al-Quran, seharusnya buku mata ajar itu sudah disiapkan sebelum kita menerima anak didik. Sebuah pesantren yang ideal itu seharusnya dia harus terlebih dahulu mempersiapkan pendidiknya dan bahan ajarnya itu sebelum dia menerima santri, sehingga diharapkan pondok itu sudah siap segala hal yang terkait dengan pengajar dan bukunya, kemudian baru setelah itu menerima santri. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan itu? Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Al-Quran ini dijadikan sebagai pedoman hidup bagi manusia, yang itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tashrif li hadzal abad, bahwa hamba ini itu dimuliakan karena dia adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dari kita itu akan menjadi mulia kalau kita menjadi abdinya Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar abdi, dengan sebenar-benar hamba. Karena kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kelak pada hari kiamat itu akan digiring seperti kafilah yang terhormat. Dia merasa dia akan dimuliakan seolah-olah dia sedang pulang ke kampung halaman. Surga itu
kampung halaman kita. Kita akan disambut dengan begitu hangat. Tetapi kalau seandainya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu menjadi hamba yang durhaka, maka kelak di akhirat akan diseret sebagaimana budak-budak yang lari dari tuannya. Yang ditarik adalah ubun-ubun kepalanya. Nas'alullahal afiyah wa na'udzubillahi min dzalik. Faedah kedua yang menyebutkan bahwa wasfuhu bil ubudiyah tasyrifan lahu, ini disebutkan oleh Syekh Ibrahim bin Ismail Al-Lahim, penulis buku Aunul Quran, Aunur Rahman fi Tafsiril Quran. Ini salah satu buku referensi yang bagus. Ada 25 jilid, mana beliau memiliki keistimewaan masing-masing ayat hampir ada faedah-faedahnya. Kemudian faedah ini juga disebutkan oleh Syekh Asy-Sya'rawi di dalam bukunya Tafsir Asy-Sya'rawi, kemudian Ibnu Asyur di dalam bukunya At-Tahrir wa Tanwir. Jadi kata abad yang pertama itu adalah ta'zim li hadzal abad, kalau ibadina itu adalah tasyrif, pemuliaan kepada hamba Allah Subhanahu wa taala yang satu ini. Kenapa? Karena dia menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebuah kemuliaan, dan kalau Allah Subhanahu wa taala menjadi Rabb kita itu adalah sebuah kebanggaan. Kebanggaan karena Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sekedar menciptakan, dia memenuhi kebutuhan-kebutuhan hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan, memberikan sebuah kitab yang menjadi pedoman hidup kita. Kita tidak akan mendapati Tuhan yang begitu baik melebihi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, begitu pula dengan kata rahmah. Kata rahmah yang disebutkan nakirah. Nakirah itu isim yang tidak ada alif lamnya, Pak Bu. Di situ kan disebutkan abdan nakirah, rahmah juga nakirah. Pengagungan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba ini. Dia diberi rahmat yang besar. Maksudnya ta'zim li hadhihi rahmah adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat yang begitu besar kepada hamba Allah Subhanahu wa taala ini, kepada Khadir. Kalau kita membaca kisah-kisah di dalam surat Al-Kahfi, itu kan ketika membahas tentang kisah Ashabul Kahfi, setelah melarikan diri mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta supaya diberi rahmat, ya kan? Id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatau wa hayyi' lana min amrina rasyada. Karena mereka berdoa meminta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka dengan karamah-karamah yang mereka dapatkan, sekalipun tidur di gua selama 390 tahun tetapi fisik mereka masih sehat, masih utuh, bisa berfungsi dan lain sebagainya. Sementara hamba Allah Subhanahu wa taala yang satu ini itu langsung diberi rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan rahmat ini adalah rahmat yang begitu besar. Apa makna rahmat yang ada di dalam ayat ini? Imam Ibnu Asyur itu menyebutkan dua hal. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba ini marhuman. Bi ayyakuna marhuman, dia menjadi orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Bentuknya adalah Allah Subhanahu wa taala bersikap lembut kepada hamba Allah Subhanahu wa taala ini. Karena rahmat itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Yang kalau di dalam hadis Allah Subhanahu wa taala menciptakan 100 rahmat, dan satu rahmat itu Allah Subhanahu wa taala turunkan ke dunia, yang dengan satu rahmat ini kita lihat sesama hambanya saling
berkasih sayang. Maka satu hamba ini mendapatkan 1/sekian dari satu rahmat ini. Dia dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak beramal soleh, karena rahmat Allah Subhanahu wa taala itu qaribum minal muhsinin. Kemudian yang kedua adalah kalau dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai konsekuensinya yang dia mendapatkan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan menyebarkan rahmat ini kepada banyak manusia. Dia akan menyebarkan rahmat ini kepada banyak manusia. Hal ini bisa kita lihat dalam kisahnya Khadir alaihi salam. Dalam pandangannya Nabi Musa alaihi salam, pelubangan perahu itu kan sama dengan membuat kerusakan. Perahu yang sebetulnya itu tidak bocor, tetapi justru malah dilubangi oleh Khadir. Ini merusak harta orang lain. Maka Nabi Musa kemudian bergegas mengingkari perbuatannya Khadir. Tapi kemudian kita tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Khadir alaihi salam itu merupakan bentuk kasih sayang Khadir kepada si pemilik perahu, yang perahu ini menjadi miliknya orang-orang miskin. Kenapa? Apa bentuk daripada rahmatnya? Bentuk kasih sayangnya Khadir itu seperti apa? Karena perahu ini kalau tidak dilubangi, dia akan dirampas oleh Raja Zalim pada saat itu, di mana Raja Zalim itu dia akan merampas perahu-perahu yang masih bagus, kemudian diambil secara paksa. Dari sini kita bisa melihat antara satu mafsadat dan satu maslahat. Dan ketika kita timbang, ternyata maslahatnya lebih besar. Sekalipun ada mafsadat ini tapi kecil. Kalau perahu itu bocor, kalau perahu itu dilubangi, dibocori, itu masih bisa diperbaiki. Tetapi kalau seandainya dirampas secara totalitas, maka orang-orang miskin itu sudah tidak lagi memiliki perahu. Yang perahu ini adalah alat mereka untuk mendapatkan nafkah, mendapatkan rezeki. Begitu pula ketika Khadir alaihi salam membunuh anak kecil, membunuh gulam, seorang anak yang remaja, dibunuh. Dalam ilmu Nabi Musa alaihi salam, ini adalah qatl bi ghairi dzanbin, membunuh anak yang tidak bersalah, tidak berdosa, dan bukan karena qisas. Ini adalah dosa besar. Tetapi justru itu adalah bentuk rahmatnya Khadir alaihi salam. Apa bentuk kasih sayangnya? Anak ini kalau dibiarkan berdasarkan ilmu yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada Khadir, anak remaja ini kalau seandainya dibiarkan sampai dewasa, dia akan menjadikan kedua orang tuanya murtad. Karena orang tuanya sangat sayang kepada anak ini, sementara anak ini nanti akan menjadi orang yang menyeleweng dari agama Allah Subhanahu wa taala. Khawatirnya ketika besar orang tuanya ikut kepada agamanya anak ini. Dan Khadir itu menginginkan supaya dengan dibunuhnya anak ini, Allah Subhanahu wa taala akan menghadirkan anak yang lebih suci hatinya, lebih sayang kepada orang tuanya. Dan itu tadi, pembunuhan tadi adalah bentuk rahmat Khadir kepada orang tua si anak ini yang dibunuh ini. Sekalipun sebagian ulama itu menyebutkan ketika anak ini dibunuh, kedua orang tuanya itu sangat sedih. Kedua orang tuanya sangat sedih karena mereka sangat mencintai anak ini. Tetapi berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala, anak ini akan membuat susah kedua orang tuanya, akan mencelakakan kedua orang tuanya. Begitu pula dengan kejadian yang ketiga tentang
Khadir yang memperbaiki dinding rumah milik dua anak yatim, itu adalah bentuk kasih sayang Khadir kepada dua anak yatim ini, supaya harta yang ada di rumah tadi tidak diperebutkan oleh orang-orang kampung yang dikenal pelit, dan supaya anak tersebut menjadi dewasa dan mereka mendapatkan haknya. Ini rahmat di sini adalah rahmat yang begitu agung, yang kalau seandainya diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, maka hamba tadi akan menyebarkan sebagian rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ilma di sini itu juga disebutkan nakirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga merupakan ta'zim li hadzal ilm, bahwa ilmu yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Khadir itu adalah ilmu yang besar, ilmu yang agung, ilmu yang banyak, ilmu yang luas, yang tidak sembarang orang diberikan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain. Hatta Nabi Musa alaihi salam, kalimullah, itu tidak diberi ilmu ini. Ilmu yang dimiliki oleh Khadir ini tidak diberikan kepada salah satu nabinya, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Maka ketika Nabi Musa bertemu dengan Nabi Musa bertemu dengan Khadir mengingatkan Nabi Musa, oh, aku itu mendapatkan ilmu, aku memiliki ilmu yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepadaku, yang tidak diajarkan kepadamu wahai Musa. Dan kamu memiliki ilmu yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu, yang tidak diajarkan kepadaku. Maka ilmu ini bukan ilmu sembarangan, dia adalah ilmu yang agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba pilihannya. Yang ulama itu menjelaskan perbedaan ilmu ini. Kalau ilmunya Nabi Musa adalah ilmu dzawahir, ilmu syariat. Kalau ilmunya Khadir ini adalah ilmu bawatin, yang tidak bisa kita kemudian melakukan sebagaimana apa yang dilakukan Khadir. Apa merusak harta orang lain tanpa hak, atau mungkin malah membunuh anak membunuh anak yang tidak berdosa ketika main-main di tengah jalan misalkan, dengan alasan Khadir dulu pernah melakukan ini. Tidak bisa, Pak. Ilmu itu adalah ilmu khusus yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada Khadir, dan kita tidak diajari ilmu itu. Kemudian faedah yang lain, faedah yang kelima berarti ya. Faedah yang kelima, dari ayat ini Syekh As-Sa'di menyebutkan bahwa Khadir ini termasuk ibadullah as-solihin, hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh. Sekalipun nanti ada perbedaan di antara para mufassir, apakah Khadir ini seorang yang soleh ataukah nabi. Sebagian berpendapat bahwa Khadir ini adalah nabi, tapi mayoritas mufassir menyebutkan bahwa Khadir ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh. Di antara yang berpendapat seperti ini adalah Syekh As-Sa'di, Syekh Wahbah Az-Zuhaili, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, begitu pula dengan Ar-Razi. Kemudian faedah yang selanjutnya adalah al-ilmu hibatullah. Al-ilmu hibatullah. Ilmu itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya kita syukuri. Allah Subhanahu wa taala seringkali menyebutkan tentang anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya, dan yang disebutkan adalah nikmat ilmu. Di antaranya ayat walaqad ataina Dawud wa Sulaimana ilma. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman itu mereka menjadi nabi, mereka menjadi raja, mereka juga diberi ilmu, tetapi yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala hanya ilmu saja. Ini untuk menyebutkan tentang keagungan nikmat ini. Maka
ilmu ini itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita syukuri. Kalau kita melihat ada orang yang begitu jenius, begitu pintar, begitu dalam ilmunya, ketahuilah bahwa ilmu yang dia dapatkan, dia miliki itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib disyukuri. Kalau seandainya dia karena itu termasuk pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari ayat wa 'allamnahu min ladunna ilma itu juga ada faedah yang lain bahwa al ilmu ilmani. Ini disebutkan oleh Syekh As-Sa'di di dalam bukunya Taisirul Karimur Rahman, Taisirul Karimur Rahman. Beliau menyebutkan bahwa al ilmu ilmani. Ilmu itu ada dua. Yang pertama adalah ilmun muktasabun. Kemudian yang kedua adalah ilmun laduniyun. Yang pertama adalah ilmu yang diusahakan. Kita belajar, kita mendatangi majelis ilmu, kita membaca, kita bermulazamah, itu adalah cara-cara kita untuk mendapatkan ilmu. Sedangkan ilmu laduni itu adalah ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung kepada hambanya tanpa perantara. Dan di dalam ilmu tasawuf ini namanya ilmu laduni. Bagaimana cara kita mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala tanpa belajar? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengajarkan kepada kalian. Ini para ulama menyebutkan bahwa kalau kita ingin ditaklimi oleh Allah Subhanahu wa taala, diajari oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, di situ yang kedua disebutkan rahmah. Kemudian yang ketiga disebutkan ilmu. Sebetulnya ada kaitan yang begitu erat antara rahmat dengan ilmu. Kaitannya adalah kalau seseorang itu bersikap rahmat kepada sesamanya, dia akan mudah untuk mendapatkan ilmu. Atau faedah yang lain adalah rahmat ini bisa kita kategorikan sebagai adab, sebagai akhlak. Yang rahmat ini, adab ini, akhlak ini itu lebih diutamakan daripada, lebih didahulukan daripada ilmu. Maka beberapa bulan yang lalu itu kan sempat viral tentang buku adab At-Ta'lim, apa judulnya, apa? Ta'lim wal Muta'alim itu loh. Berbagai penerbit menerjemahkan buku itu, kemudian jadi bestseller. Rahmat itu menjadi sebab seseorang itu mendapatkan ilmu, atau adab itu lebih didahulukan daripada ilmu. Adab itu lebih didahulukan daripada ilmu. Faedah yang lainnya adalah kenapa rahmat itu disandingkan dengan kata ilmu? Ilmu itu akan mewariskan sifat rahmat kepada sesama manusia. Ilmu itu akan mewariskan sifat rahmat kepada sesama manusia. Semakin banyak dan luas ilmu seseorang, itu seharusnya menjadikan dia semakin tawaduk dan dia semakin menghormati orang lain. Kenapa? Karena dia menyadari bahwa ilmu yang dia miliki adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ilmu itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak boleh sombong kepada sesama manusia, dia tidak boleh meremehkan orang yang mungkin secara keilmuan lebih rendah daripada dia. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu mengingatkan kepada kita, jangan seperti itu.
Karena terkadang orang awam yang sedikit ilmunya, dia memiliki khosyah kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi para thalibul ilmi, melebihi santri-santri, melebihi ustadz-ustadz, melebihi kiai-kiai. Yang ustadz-ustadz, kiai-kiai tadi tidak memiliki khosyah sebagaimana orang awam ini. Dan itu kita saksikan di dalam realitas sosial kita. Kita lihat ada orang yang sudah kakek-kakek, bahkan membaca Al-Qur'annya pun mungkin masih tertatih-tatih, tetapi ternyata dia lebih istiqomah daripada orang yang secara kualitas ilmunya lebih tinggi, lebih besar, secara akademik lebih tinggi. Ada faedah yang lain, Pak, Bu? Masih ada. Ayat ini itu berbicara tentang sifatul mu'allim. Kita sedang diajari oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika nabinya itu, Nabi Musa itu merasa bahwa tidak ada orang yang lebih berilmu daripada beliau, Allah Subhanahu wa taala kemudian menegur dan memberitahukan hamba Allah Subhanahu wa taala ini. Artinya apa? Khadir ini menjadi gurunya Nabi Musa. Dan di dalam ayat ini itu terkandung sifat-sifat yang sezogzanya dimiliki oleh seorang mu'alim, seorang guru, seorang ustadz, seorang kiai. Yang pertama apa? Fawajada abdamin ibadina. Fawajada abdamin ibadina itu bisa dimaknai bahwa seorang guru hendaknya dia memperbaiki kualitas hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi ahlul ibadah. Dia menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul taat. Maka di dalam surat Al-Muzammil itu kan disebutkan ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Kemudian ada ayat inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Kami akan memberikan kaul yang berat bagi kamu. Dakwah ilmu, mendakwai manusia itu adalah kaul yang berat. Maka itu harus ditopang dengan kualitas interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak salat malam. Kemudian yang kedua adalah sifat rahmat. Sifat rahmat ini harus dimiliki oleh seorang guru. Karena kalau dia memiliki sifat rahmah, maka ilmunya akan lebih mudah diterima oleh santri-santrinya, oleh audien-audiennya. Kemudian yang ketiga adalah wa'allamnahu ilma, baru disebutkan orang yang layak menjadi guru adalah dia memang betul-betul ahlul ilmi. Dia memiliki kapabilitas ilmu yang diajarkan kepada mat'unya, kepada santrinya. Yang sebagaimana kita sebutkan tadi, ilmu ini harusnya ilmu yang luas. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Satu lagi. Terus tadabbur amal yang bisa kita ambil dari ayat ini itu apa? Amal apa yang bisa kita praktekkan dari kita mengkaji faedah-faedah yang ada dalam ayat ini? Ayat ini, Pak, Bu, itu bisa menjadi doa yang bisa kita lantunkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bunyi doanya? Kita minta yang kedua dan yang ketiga. Allahumma atini rahmatam min indika wa 'allimni min ladunka ilma. Allahumma atini rahmatan min indika wa 'allimni min ladunka ilma. Ya Allah, berikanlah rahmat khusus, rahmat besar, rahmat agung dari sisimu, dan ajarkanlah aku ilmu dari sisimu. Di nih tadabbur amalnya dari ayat ini. Maka monggo, ternyata satu ayat ini mengandung banyak faedah yang sangat luar biasa, yang hendaknya ini seharusnya memotivasi kita, memacu kita untuk senantiasa banyak-banyak membaca kalam Allah Subhanahu wa taala. Karena dia berisi banyak ilmu yang sangat-sangat
luar biasa. Maka benarlah yang dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, man aradal ilma falyusawwiril qur'ana fa inna fihi ilmal awwalina wal akhirina. Siapa yang menghendaki ilmu maka hendaklah dia mengkaji Al-Qur'an, karena di dalamnya terdapat ilmu orang terdahulu dan ilmu orang terkemudian. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salahnya itu dari saya, kalau ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi